Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa mawalah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Hadirin jamaah maupun sahabat PDN Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa hidayah, Islam dan iman melekat dalam hati kita, serta meraihlah keridhaan Allah serta kerinduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat pada masanya, masuk ke dalam surga Firdaus bersama Nabi dan Rasul beserta orang-orang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, sekecil apapun kejahatan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kitab yang berjudul Ar-Risalah Al-Qusairiyah, ditulis oleh Imam Al-Qusairi, menceritakan seorang pemuda yang soleh. Soleh berarti baik, baik cakapnya, baik akhlaknya, baik budi pekertinya. Perkataannya santun, tak pernah menyakiti orang. Omongannya lembut, tak pernah menzolimi, mencaci maki orang. Hubungan kepada Allah dijaga, sholat dia kerjakan, puasa dia tunaikan, zakat dia bayarkan. Tapi ketika hari perhitungan Allah, hisab pemuda ini begitu lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas timbul pertanyaan, mengapa pemuda yang semasa di dunia melakukan amal kebaikan, habluminallah bagus, habluminannas dijaga, mengapalah agaknya hisabnya begitu lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata setelah diperlihatkan amalnya, pernah sewaktu di dunia pemuda ini menghadiri sebuah acara, dijamulah makanan dan minuman hingga tersangkutlah daging kambing di giginya, hingga amat mengganjal dan mengganggu. Ketika dalam perjalanan pulang, nampaknya sebuah pohon dan dia patahkan ranting tanpa seizin pemiliknya. Ternyata inilah menyebabkan hisab begitu lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pernah mengambil satu ranting pohon tanpa seizin pemiliknya. Hadirin jamaah maupun sahabat PDN Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bermuhasabah dari kisah pemuda ini, kalau hanya satu ranting yang diambil tanpa seizin pemiliknya menyebabkan hisab begitu lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana dengan kita yang meninggalkan sholat, yang terkadang sholat subuh pun di ujung-ujung, bahkan tak sempat sholat subuh, hingga sholat zuhur pun di akhir-akhir, hingga tak sempat sholat zuhur. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Mu'minun, ciri orang beriman satu diantaranya adalah ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Lantas renungkanlah amal kita. Terkadang perkataan kita menzolimi orang, omongan kita mencaci maki orang. Tak pernah kita pikirkan agaknya perkataan kita masuk ke dalam hati orang hingga mengganjal dan menyakiti hatinya. Hisab kita begitu lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka hitung-hitunglah amal kita,
timbang-timbanglah amal kita sebelum Allah dan para malaikat yang akan menghitungnya. Kalaulah boleh kita merenung, kalaulah kita bermuhasabah, andai hari ini Allah cabut nyawa kita, Allah panggil ruh berpisah dengan jasad, bagaimanalah agaknya posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hanya kita dan Allah lah yang tahu. Sekian dan demikian, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan tauladan bagi kita semua, serta kita aplikasikan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.